minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama 'allama asma'a kullaha summa 'alla. Diikat oleh akidah. Ya. Belajar diikat oleh akidah. Usaha diikat oleh akidah. Aktivitas apapun, tidur pun diikat oleh ikatan akidah. Jadi semua dimensi kehidupan ini diikat oleh basis akidah. Jadi jangan sampai ada satu titik pun, satu celah pun dari kehidupan kita, kegiatan kita yang tidak diikat oleh akidah. Nah, ini dasarnya akidah itu di situ. Ya. Jadi konsep akidah ini mewarnai sisi kehidupan kita semua segi. Ya. Jangan dipilih-pilih. Sholat aja yang pakai akidah. Giliran berdagang di pasar, Akidah juga. keluar dari akidah. Nah, ini yang banyak. Sholatnya di masjid rajin. Tapi ketika jualan di pasar, dia jual jeruk busuk yang dijual dimasukin 2. 1 kilo ada 8 isinya. Ada 2 yang busuk, dimasukin biar dapat untungnya. Padahal dia rajin sholatnya. Nah, itu akidahnya tidak mengikat dalam jual beli. Padahal semua aspek kehidupan harus normanya basically akidah. Jadi di akidah ini ada rukun iman yang dikaji, Pak ya. Iya betul, Pak. Kita cek ulang lagi, bukan ngecek hafalannya. Ya, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada kitab Allah ya, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar ya. Betul, Pak. Makna iman kepada malaikat itu apa? Iman kepada malaikat berarti kita harus yakin dan percaya bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, termasuk juga malaikat. Dan malaikat tersebut adalah yang diberikan tugas oleh Allah. Yang pertama untuk menyampaikan wahyu oleh malaikat Jibril, dan malaikat-malaikat yang lainnya juga ada tugasnya untuk kita semua, Pak, sebagai makhluk Allah ke manusia, Pak. Begitu juga dengan manusia. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Hanya Allah yang tahu, Pak. Apakah Allah butuh pembantu yang namanya malaikat gitu? Tidak, Pak. Allah itu Maha Agung, Maha Berkuasa. Sesungguhnya tidak dibutuhkan malaikat bagi Allah. Cuma itu adalah sebagai karunia dari Allah, sebagai ketentuan Allah yang tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, bahwa Allah harus menciptakan malaikat. Bahkan ketika Allah mau menciptakan Adam pun, iblis kan bertanya, buat apa diciptakan manusia? Sementara Allah menjawab, itu bukan urusan kalian, ini adalah urusanku, kata Allah. Jadi kalau kita bertanya kenapa Allah ciptakan malaikat, nggak cukup saja manusia gitu. Untuk apa malaikat? Untuk ini, Pak, untuk mengisi segala ketentuan-ketentuan Allah yang nantinya ditugaskan oleh Allah kepada malaikat tersebut. Apakah Allah butuh itu? Sebenarnya tidak, Pak. Kalau tidak, kenapa ada gitu? Itu sudah ketentuan Allah, kehendak Allah. Dan hanya Allah yang tahu urusan itu, Pak. Gitu aja ya. Sudah kehendak Allah ya. Oke lah, gak apa-apa lah itu jawabannya. Jadi adanya malaikat sebagai makhluk yang bisa ya mengimbangi keberadaan makhluk yang lain. Jadi kalau hanya ada manusia, gak ada malaikat, gak rame. Ada malaikat saja, gak ada manusia, gak ada jin juga gak rame dunia ini gitu ya. Maksud saya bukan ramainya, gak, gak, bukan gak sempurna juga. Artinya ada penyeimbang gitu ya. Dan dunia kita dengan dunia malaikat cukup berbeda gitu ya. Jadi manusia bisa mengambil contoh. Saya bisa meniru dunianya para malaikat yang nggak terlalu ada hingar-bingar, nggak butuh itu ya. Yang penting saya nyantai gitu,
Untuk bisa saya senang nggak perlu ke diskotik kayak malaikat nggak perlu. Gitu ya. Dunianya jin, dunia setan, dunianya yang hingar-bingar begitu. Oh, jangan-jangan manusia ah, apa tertarik ke situ, maka ada balance-nya dunia malaikat. Ya. Jadi semuanya demi kemaslahatan manusia. Ternyata oh, goal dari ciptaan manusia, ciptaan Tuhan itu dari semua alam raya, makhluk-makhluk itu yang krusial adalah penciptaan manusia. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini diarahkan untuk membantu ya kelangsungan dinamika manusia, termasuk malaikat. Nah, ini husnuzon kita di situ. Jadi ada 10 malaikat ya. Betul, Pak. Eh, Malaikat Jibril apa tugasnya? Jibril menyampaikan wahyu, Pak. Sekarang Kepada, Nabi sudah tidak ada, apa tugasnya? ya Pak, gimana Pak? Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Tugas malaikat Jibril sekarang apa? Ya tetap Pak, mungkin menyebarkan apa namanya, keromah-keromah kepada orang-orang yang terpilih, Pak. Iya, Menyampaikan, mungkin itu menyampaikan aja apa? hikmah. Tugas yang lain apa? Tugas yang lainnya malaikat Jibril itu saya kurang tahu, Pak. Tuh, yang saya tahu menyampaikan wahyu, menyampaikan amanah daripada Allah kepada manusia. Coba dicek surat Al-Qadar ya, salah satunya mendatangi manusia ketika malam Qadar. Itu dikomandani oleh malaikat Jibril itu. Jadi karena Nabi tidak dikasih wahyu lagi, Rasul juga tidak, ya mendatangi orang-orang yang beriman. Jadi sekarang keberuntungan tugas malaikat Jibril itu berpihak kepada kita, mengecek kita sekarang. Tidak lagi mengecek para nabi. Maka umat Islam ya harus banyak-banyak beribadah itu di situ poinnya gitu ya. Bukan hanya malam Qadar saja. Karena gak akan dapat malam Qadar kalau tidak ada dapat malam-malam yang lainnya. Yang nantinya ditugaskan oleh Allah kepada malaikat tersebut. Apakah Allah butuh itu? Sebenarnya tidak, Pak. Kalau tidak, kenapa ada gitu? Itu sudah ketentuan Allah, kehendak Allah. Dan hanya Allah yang tahu urusan itu, Pak. Oh, gitu aja ya. Sudah kehendak Allah ya. Oke lah, gak apa-apa lah itu jawabannya. Jadi adanya malaikat sebagai makhluk yang bisa ya mengimbangi keberadaan makhluk yang lain. Jadi kalau hanya ada manusia, gak ada malaikat, gak rame. Ada malaikat saja, gak ada manusia, gak ada jin juga gak rame dunia ini gitu ya. Maksud saya bukan ramainya, gak gak bukan gak sempurna juga. Artinya ada penyeimbang gitu ya. Dan dunia kita dengan dunia malaikat cukup berbeda gitu ya. Ya, Pak. Jadi manusia bisa mengambil contoh. Saya bisa meniru dunianya para malaikat yang nggak terlalu ada hingar-bingar, nggak butuh itu ya. Yang penting saya nyantai gitu. Untuk bisa saya senang nggak perlu ke diskotik kayak malaikat nggak perlu. Gitu ya. Dunianya jin, dunia setan, dunianya yang hingar-bingar begitu. Oh, jangan-jangan manusia ah, apa tertarik ke situ, maka ada balance-nya dunia malaikat. Ya. Jadi semuanya demi kemaslahatan manusia. Ternyata oh, goal dari ciptaan Tuhan itu dari semua alam raya, makhluk-makhluk itu yang krusial adalah penciptaan manusia. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini diarahkan untuk membantu ya kelangsungan dinamika manusia, termasuk malaikat. Nah, ini husnuzon kita di situ. Jadi ada 10 malaikat ya. Betul, Pak. Eh, Malaikat Jibril apa tugasnya? Jibril menyampaikan wahyu, Pak. Sekarang Kepada, Nabi sudah tidak ada, apa tugasnya? ya Pak, gimana Pak? Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Tugas malaikat Jibril sekarang apa?
Ya tetap Pak, mungkin menyebarkan apa namanya, keromah-keromah kepada orang-orang yang terpilih Pak, Iya, menyampaikan, mungkin itu menyampaikan aja apa hikmah. tugas yang lain apa? Tugas yang lainnya malaikat Jibril itu saya kurang tahu Pak. Tuh, yang saya tahu menyampaikan wahyu, menyampaikan amanah daripada Allah kepada manusia. Coba dicek surat Al-Qadar ya, salah satunya mendatangi manusia ketika malam Qadar. Itu dikomandani oleh malaikat Jibril itu. Jadi karena Nabi tidak dikasih wahyu lagi, Rasul juga tidak, ya mendatangi orang-orang yang beriman. Jadi sekarang keberuntungan tugas malaikat Jibril itu berpihak kepada kita, mengecek kita sekarang. Tidak lagi mengecek para nabi. Maka umat Islam ya harus banyak-banyak beribadah itu di situ poinnya gitu ya. Bukan hanya malam Qadar saja. Karena gak akan dapat malam Qadar kalau tidak ada dapat malam-malam yang lainnya. Jadi rukun iman ada, kemudian iman kepada Rasul ya. Iya, Betul Pak. ada 25 nabi. Iya Pak. Iya, hafal nama 25 nabi, Nggak Pak hafal Pak. Adriana. Ah, coba saya ingin tahu. Nggak hafal Pak, cuma hafal satu. Eh, nama malaikat wajib hafal tuh. Ya, Nama kitab yang 4 hafal itu. apa ya? Iya Pak. Nama para nabi Itu yang nggak hafal Pak. Cuma satu dua puluh itu. lima. Oke, harus hafal itu wajib hukumnya. Ya. Nanti diperbaiki Pak. Oke. Kemudian iman kepada Allah ya. Oh, Iman kepada Allah itu yang harus hafal di situ Pak Diana itu nama Allah 99. iya Pak. Kemudian sifat Allah yang 20. Iya Pak. Bagaimana kita akan beriman kepada Allah? Nama Allah siapa? Oh, gak hafal. Sifat Allah gak tahu. Itu secara knowledge-nya ya. Itu dibekali dengan itu saja. Jadi dari materi akidah itu kemudian ada dasar-dasar akidah, ada dalil yang mengembangkan tentang konsep akidah ya. Jadi ada dalil-dalil apa yang diajukan Pak Pak Adriana tentang akidah itu? Itu kemarin saya mengajukan dalilnya itu Al-Baqarah surat kedua, ayat kedua. Apa itu? Dalikal kita bularo ibafi hudalil mutakin. Aladina yu'minuna dari. Apa relevansi dalil ini kaitannya dengan akidah? Jadi dalam Al-Quran itu Allah telah menurunkan Al-Quran, dalam Al-Quran tersebut tidak ada keraguan Pak. Hmm. Semuanya tentang akidah Islam itu ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran tersebut adalah wahyu Allah yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Iya. Poin akidahnya di mana? Poin akidahnya Pak, Ya. itu Pak di Al-Qurannya Pak. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Oke, Al-Quran kitab suci yang penuh kebenaran. Menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Ya, Menjadi petunjuk bagi orang yang mutakin. Iya. betul. Siapa orang yang mutakin? Ya, Yang disebut orang yang hebat itu adalah tipe mutakin. Yaitu alladzina yu'minuna bil gaib. Nah, poin akidahnya di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu maksud al-ghaibi itu apa di situ? Al-Ghaib tersebut adalah percaya kepada hal yang goib dalam artian Al-Khaliq Allah Pak. Yang dimaksud gaib itu siapa? Allah. 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 Ada gaib yang lain atau gimana? Termasuk goib-goib yang lainnya Pak, termasuk kepada malaikat dan yang lainnya. Jadi gaib itu ada tingkatan ya. Ada gaib-gaib kecil ya. Hari esok itu gaib ya. Sudah beristri belum? Sudah Pak. Sudah. Berarti jodohnya sudah tidak gaib lagi ya. Iya Pak. Sudah punya anak? Sudah Pak. Sudah punya menantu? Belum Pak. Itu Pak. Berarti menantu masih gaib ya. Nah, itu masih gaib.
Nah, Gitu ya. rezeki masih Kematian gaib masih juga, gaib. Pak. Masa depan masih Masih gaib gaib, ya. Mana kita akan meninggal juga masih gaib, Pak. kan itu gaib semuanya itu. Jin, setan juga gaib. Di antara semua gaib-gaib itu ada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan gaib absolut. Nah, alladzina yu'minuna bil gaib itu percaya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha gaib. Eh, jadi kita tidak menyandikan bukan eh, jin itu gaib, bukan saya percaya kepada jin, bukan. Saya tahu ada hal-hal gaib itu yang kecil-kecil itu. Termasuk saya tidak tahu nasib saya besok. Saya percaya itu. Iya, Pak. Nah, itu. Oke, dalilnya itu ya tentang gaib.